Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rahaldi dengan NIM S1S124058. Saya di sini ingin mempresentasikan terkait materi tentang sistem operasi. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, kita mulai dari pendahuluan. Sistem operasi adalah software utama yang mengatur semua aktivitas di komputer atau perangkat. Tanpa sistem operasi, kita tidak bisa menjalankan aplikasi seperti browser, game, atau program lainnya. Sistem operasi membantu menghubungkan pengguna dengan perangkat seperti prosesor, memori, dan penyimpanan. Ada berbagai jenis sistem operasi yang digunakan di komputer, laptop, dan smartphone, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Sistem operasi mengelola perangkat keras dan memungkinkan aplikasi berjalan. Nah, adapun untuk fungsi utama sistem operasi yaitu yang pertama yaitu mengelola perangkat keras. Sistem operasi berperan penting dalam mengatur dan mengelola seluruh perangkat keras komputer, seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat lainnya. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak akan bisa digunakan dengan efektif. Sistem operasi memastikan setiap komponen bekerja secara efisien dan dapat digunakan oleh banyak aplikasi secara bergantian tanpa konflik. Untuk yang kedua yaitu mengolah proses atau proses manajemen. Saat pengguna menjalankan suatu aplikasi sistem, operasi akan membuat sebuah proses. Fungsi manajemen proses ini bertugas mengatur jalannya proses-proses tersebut, termasuk penjadwalan kapan proses dijalankan, bagaimana proses berbagai sumber daya, atau hingga menjalankan proses dihentikan. Sistem operasi juga memastikan agar proses satu program tidak mengganggu proses program lain, sehingga kinerja sistem tetap stabil dan efisien. Untuk yang ketiga yaitu mengelola memori atau memory management. Memori atau RAM adalah sumber daya penting yang digunakan oleh berbagai aplikasi. Sistem operasi bertanggung jawab dalam membagi memori kepada setiap program yang aktif, serta menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih antar program yang dapat menyebabkan error. Untuk yang keempat yaitu mengolah file dan penyimpanan atau file system management. Setiap data yang disimpan dalam komputer disusun dalam bentuk file. Sistem operasi bertugas mengatur bagaimana file dibuat, diakses, disimpan, diorganisasi, serta dihapus. Ia juga menjaga struktur direktori agar pengguna mudah dalam mencari dan mengelola data. Tanpa sistem operasi, kita tidak akan bisa menyimpan atau membuka file dengan tertib dan terstruktur. Untuk yang terakhir yaitu yang kelima, mengolah perangkat masukan dan keluaran atau input atau output management. Sistem operasi juga berfungsi mengatur komunikasi antar komputer dengan perangkat masukan seperti keyboard dan mouse, serta perangkat keluaran seperti monitor dan printer. Ia menjadi perantara yang memastikan data dari input bisa diproses dengan benar, dan hasil keluaran dapat ditampilkan dan dicetak dengan baik. Misalnya saat kita mengetik, sistem operasi membaca perintah dari keyboard dan menampilkannya ke layar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi. Nah, jenis-jenis sistem operasi ini ada 6. Yang pertama itu sistem operasi batch, yang dimana sistem operasi batch ini menjalankan tugas secara berurutan tanpa interaksi langsung dengan pengguna. Sistem operasi batch ini cocok untuk pemrosesan data besar di komputer lama. Contohnya itu IBM OS 360. Yang kedua yaitu sistem operasi multi-user, yang dimana sistem operasi ini memungkinkan beberapa pengguna menggunakan komputer secara bersamaan. Contohnya digunakan di server dan komputer besar. Contoh pengoperasiannya itu Unix atau Linux. Yang ketiga yaitu sistem operasi multitasking. Bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan. Umum digunakan di komputer pribadi. Contohnya itu Windows, Linux, dan macOS. Yang keempat yaitu sistem operasi real time, yang dimana sistem operasi ini memberi respon cepat terhadap input dan tepat waktu. Digunakan pada sistem kritis seperti alat medis, militer, dan robotik. Contohnya VxWorks atau RT Linux. Yang kelima itu sistem operasi terdistribusi, yang dimana sistem operasi terdistribusi ini mengolah beberapa komputer secara bersama-sama, seolah satu sistem. Digunakan di sistem jaringan besar, contohnya Plan 9 atau Amuba. Dan terakhir yaitu sistem operasi mobile. Nah, sistem operasi mobile ini umum kita digunakan karena terdapat di Android atau
iOS untuk yang menggunakan iPhone. Nah, untuk contoh sistem operasi di sini ada 5 yang saya ambil. Yang pertama itu Windows, yang kedua Linux, yang ketiga macOS, yang keempat Android, dan kelima itu iOS. Yang pertama itu Windows. Windows adalah sistem operasi paling umum dan banyak digunakan di dunia, terutama di laptop dan komputer. Tampilannya user-friendly dan cocok untuk belajar, kerja kantor, main game, hingga desain. Cocok untuk pengguna rumahan, pelajar, pekerja, dan untuk versi dari Windows terkini itu ada Windows 11 dan Windows 10. Yang kedua adalah Linux. Nah, Linux ini adalah sistem operasi gratis dan open source, artinya bisa diakses oleh siapa saja. Banyak dipakai oleh programmer, server, dan untuk belajar jaringan karena stabil dan aman. Cocok contoh sistem operasi ini cocok untuk teknisi, programmer, atau server. Contoh distronya yaitu Ubuntu, ada Debian, dan Fedora. Yang ketiga itu macOS, yang dimana ini macOS hanya tersedia di produk Apple seperti MacBook dan iMac. Tampilannya elegan, stabil, dan cocok untuk desain, video editing, serta kerja kreatif lainnya. macOS ini cocok untuk orang-orang seperti desainer, editor video, atau yang memang sering menggunakan Apple. Contoh versinya itu ada macOS Ventura dan macOS Sonoma. Yang keempat ini mungkin banyak digunakan oleh orang-orang yaitu Android, yang dimana Android adalah sistem operasi paling populer di smartphone. Bisa digunakan di banyak merek HP, mudah dikustomisasi, dan punya banyak aplikasi di Google Play Store. Sistem operasi ini cocok untuk pengguna HP Android yang multitasking dan pengguna aplikasi. Contohnya itu ada Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Yang terakhir itu ada iOS, atau ini adalah hampir sama dengan macOS karena dia berasal dari Apple juga. Nah, iOS ini adalah sistem operasi milik Apple untuk iPhone dan iPad. Bedanya dengan macOS tadi, dia itu mungkin dipakai di laptop, sedangkan iOS ini digunakan lebih banyak di handphone. Nah, sistem ini tertutup atau tidak bebas dimodifikasi karena ya memang dibatasi oleh pembuatnya langsung. Tapi sangat aman, cepat, dan stabil. Nah, iOS ini cocok untuk pengguna iPhone atau iPad yang mengutamakan keamanan dan performa. Untuk contoh versi sekarang, iOS itu ada iOS 17 dan iOS 18. Untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi yaitu yang pertama ada Windows. Nah, kelebihannya itu yang pertama Windows mudah digunakan, banyak aplikasi dan game kompatibel. Yang ketiga itu dukungan luas dari vendor. Artinya Windows ini bisa digunakan oleh siapa saja dan itu sangat-sangat mudah untuk digunakan serta banyak kerjasama dari beberapa vendor. Nah, kekurangan dari Windows ini yang pertama itu rentan virus, yang kedua berbayar, yang ketiga itu butuh resource yang tinggi. Nah, itu adalah kekurangan dari Windows. Yang kedua ada Linux. Ya, kelebihan Linux ini pertama sudah pasti gratis dan open source. Yang kedua stabil dan aman. Yang ketiga itu ringan dan fleksibel. Nah, kekurangan dari Linux ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, yaitu cuma 2. Di mana kurang familiar bagi pemula. Artinya karena memang kita sering menggunakan Windows, maka Linux ini perlu orang-orang yang agak detail sedikit, yang mau belajar dikit untuk menggunakannya. Dan yang kedua itu tidak semua software populer mendukung. Beda sama Windows ya. Yang ketiga ada macOS. Nah, macOS ini mempunyai kelebihan. Yang pertama itu tampilan yang elegan. Yang kedua stabil dan optimal untuk desain. Dan ketiga itu terintegrasi dengan produk Apple. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai produk Apple, kita bisa menggunakan macOS dan tukar datanya itu cepat kalau kita menggunakan sesama Apple. Nah, untuk kekurangannya itu yang sudah pasti, yang pertama itu macOS ini hanya untuk perangkat Apple. Dan kedua itu memang perangkatnya yang mahal, butuh biaya yang lebih tinggi untuk menggunakannya. Yang ketiga itu yang keempat adalah Android. Nah, kelebihan dari Android ini yang pertama itu open source dan fleksibel. Kedua, banyak aplikasi gratis.
Yang ketiga itu dukungan perangkat luas, karena memang pengguna Android ini sangat banyak ya untuk sekarang, karena memang beberapa handphone itu menggunakan sistem operasi basisnya itu Android. Untuk kekurangannya itu yang pertama ada fragmentasi versi, yang kedua itu keamanan tergantung pabrikan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai HP Oppo, Vivo, atau Xiaomi, itu keamanan dari HP-nya masing-masing tuh nggak sama ya, karena memang itu tergantung dari pabriknya lagi, dia membuat seperti apa Android-nya, apakah memang yang susah dibobol atau mungkin yang mungkin rentan untuk dibobol. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada iOS. Nah, kelebihan dari iOS ini yang pertama itu stabil dan aman, yang kedua itu responsif dan ringan, yang ketiga ekosistem Apple terintegrasi. Maksudnya ekosistem Apple sini, jika kita mempunyai perangkat yang sesama iPhone, maka dia tuh ada kelebihan tersendiri untuk menggunakan iOS ini. Nah, kekurangannya itu pertama itu tertutup dan terbatas, sudah pasti. Yang kedua adalah hanya di perangkat Apple. Nah, kita sampai di kesimpulan. Berdasarkan dari presentasi tadi, saya menyimpulkan bahwa sistem operasi ini adalah bagian penting dari komputer yang mengatur ralat. Itu bukan komputer saja, tapi dari smartphone juga bisa. Nah, yang dimana itu mengatur kerja perangkat dan menjalankan aplikasi. Setiap jenis dan contoh sistem operasi memiliki fungsi, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Dengan memahami sistem operasi, kita bisa memilih yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini tentang terkait sistem operasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.